Misalnya jenengan jagonya itu nggih, aku gak sebut kok dikau kampanye. Tapi itu teman saya. Diingat ya. Teman-teman Jawa Tengah semuanya pasti ingat. Kampanye 2019 untuk beliau yang hari ini dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin bangsa ini. Saya ikut kampanye. Dan yang mengantarkan Romo Kiai Yasin ke kantor PDIP itu saya. Loh iya, positif itu. Tapi kalau toh nanti kita harus berbeda, jangan santai saja. Kalau kita pernah bisa berteman, kenapa kita tidak bisa untuk kemudian berbeda pendapat? Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot mau mencaci maki para pejabat. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Sudahlah, hari ini kamu tobat semuanya kepadaku, kembali kepadaku, menjadi pribadi yang baik. Insya Allah para pejabat kita akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua harapan, keinginan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin ojo paling banter iku sing jago kuwi biasae. Amin banter apa-apaan iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa ijtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah subhanak la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan Ibu Bupati Kabupaten Purbalingga dan segenap punokawannya, jajarannya, ada teman-teman dari anggota dewan, ada Pak Ketua Dewan, Mas siapa tadi namanya Mas? Bambang Irawan, ada dari bapak-bapak Polri, TNI, Polri yang sangat kami harapkan kemaslahatannya untuk bangsa ini. Ada teman-teman dari semua elemen ormas yang ada di Kabupaten Purbalingga, teman-teman mutaharijin alumni Al-Falah Ploso yang kami cintai. Alhamdulillah di siang yang sangat lumayan panas ini kita bisa bertemu, bisa kumpul-kumpul dalam rangka silaturahim bersama sekaligus halal bihalal. Semoga semua hal buruk, hal yang kurang baik yang terlintas di benak kita dengan berkah kumpul-kumpul kita, silaturahim kita, dan juga berkah Ramadan yang sudah kita lewati bersama dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua amal kita benar-benar mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami sampaikan kepada saudara sepuh kami, teman-teman Muhammadiyah, kami sangat mengapresiasi keengganan panjenengan semua untuk duduk bersama kami. Kami sempat berpikir panjenengan kerso untuk duduk bersama kami karena kebetulan kami Pondok Pesantren Al-Falah lebarannya Jumat. Jadi kami ini persis di tengah. Jadi antara Muhammadiyah, NU. Kalau Gus Makmun tidak bisa. Karena Gus Mawun adalah ketua NU. Kalau saya memang di tengah. Saya memang santri sejati. Santri itu adalah orang yang selalu berusaha untuk terus duduk di tengah. La yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, selalu berusaha di tengah. Jadi kami ini ya setengah Muhammadiyah, setengah NU. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Dan lagian apa? Kita semua ini kan, mohon maaf, ini bagi teman-teman alumni, kita semua ini kan santri. Santri itu tahu betul bahwa kepentingan kita, perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada para masyayikh kita, kepada para ulama kita, sampai guru-guru kita dan kemudian nyampe ke kita adalah memastikan bahwa bagaimana kita bermuasyarah, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita hidup bersosial ini dengan baik.
Temriki ini jan benar-benar satu hal yang istimewa betul. Jadi acara siang ini menurut kami adalah acara yang sangat istimewa. Tadi sebetulnya saya pengen maju, tapi saya khawatir kalau saya maju dari sana saya nggak kelihatan. Padahal pertama kali saya duduk itu yang kelihatan sebelah sana. Kebetulan sudah pakai kaosnya salah satu calon presiden. Yeah. Lah, pokoknya kita ikut doakan. Kalau memang jago panjenengan, dukungan panjenengan benar-benar maslahat untuk bangsa ini, semoga dimudahkan. Kalau memang menurut Allah Subhanahu wa taala ada yang lebih manfaat untuk bangsa ini, semoga benar-benar beliau yang terpilih. Nah, kira-kira begitu ya. Santai saja, jangan sampai kemudian perbedaan pandangan kita membuat kita tidak bisa ngopi bersama, membuat kita tidak bisa duduk bersama. Kalau memang niatan kita baik untuk membangun bangsa ini, untuk membuat bangsa ini lebih baik, lebih menarik, lebih maju, saya pikir kita semua akan menerima perbedaan itu dengan tenang, santai, nyaman. Biasa, beda itu biasa ya, kata kayak tadi didahulukan oleh Gus Makmun tadi itu, bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Wong kami yang bersaudara ini selalu berbeda. Jangankan kita dengan Muhammadiyah, jangankan kita dengan teman-teman kaum Tionghoa. Oh ya, saya lupa, ada kaum Tionghoa di sini yang masya Allah sangat luar biasa sekali ya, mengapresiasi acara-acara teman-teman IMAP. Terima kasih Pak, kami haturkan. Terima kasih. Semoga benar-benar menambah kemudahan bagi panjenengan semua. Kita ini sudah sepakat Pak. Yang penting jangan beda pendapatan. Kalau beda pendapat oke-oke saja. Kalau sampai beda pendapatan itu memang muskil. Tapi sebetulnya tidak Pak. Kami para santri itu tahu betul. Begini ya. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa intakidil qaul tapi wahtarim qailahu. Kamu boleh berbeda pendapat dengan siapapun, tapi tolong tetap hormati orang yang berpendapat. Kalau sebetulnya kalau lengkapnya begini, saya khawatir nanti saya dikoreksi Gus Makmun, karena ternyata Gus Makmun itu juga gawat. Iya, sukanya lengkap, tidak boleh langsung dipotong. Sebetulnya awalnya begini, hawil dauman antakrohal khoto wala takrohil mukhti. Kamu itu harus berusaha menjadi pribadi yang sangat tidak suka hal-hal buruk, tapi tolong jangan kemudian kamu membenci orang yang kebetulan melakukan hal-hal yang buruk. Kelakuannya boleh kamu benci, tapi orangnya jangan. Wabghadil ma'siyah tapi wasamihil asiyah. Kamu kalau orang maksiat itu tolong tetap dihargai sebagai saudara, sebagai sesama manusia, tapi perilaku maksiatnya ya harus dihindari. Kemudian wantakidil qaul wahtarim qailahu. Famuhimmatuna annaqdiyal marad annaqdiya alal marad la alal mardo. Karena kepentingan kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang muslim, adalah memastikan penyakit apapun, baik itu bersifat penyakit zahir atau penyakit batin, itu bisa kita minimalisir, tapi tidak membumi hanguskan para pelaku maksiat. Kalau aturan agama ini datang untuk membumi hanguskan maksiat, waduh, untuk membumi hanguskan pelaku maksiat, habis kita. Maka yang paling penting untuk teman-teman keamanan, untuk teman-teman TNI Polri adalah memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga kemaksiatan menurun, kemungkaran menurun. Bukan orangnya yang menurun. Kalau semuanya jenengan tembaki Pak, ya ini yang di atas sih kena semua. Walaupun tadi Gus Fahim membuka acara ini dengan pengajian, kemudian menceritakan, menyampaikan bahwa sebetulnya kita bisa loh tidak melakukan maksiat sama sekali. Sebetulnya kita bisa loh menghindarkan diri dari hal-hal yang mungkar secara kalis, itu bisa. Tapi saya tidak cocok itu, karena itu tidak masuk akal. Bukan nggak masuk akal menurut, enggak. Kalau untuk beberapa orang tertentu, misalnya orang-orang solih kayak Pak Ketua PCNO ini mungkin. Tapi kalau orang-orang agak sesat kayak kami ini berat. Makanya saya nggak ngambilnya nggak dalil itu. Suatu ketika Syekh Hasan Basri itu ditanya, ini gimana? Ada orang itu yudnibu summa yatub, summa yudnibu summa yatub, summa yudnibu summa yatub hatta mata. Ini gimana? Ada orang, ada santri,
Ada orang Islam bersalah kemudian tobat, salah lagi tobat lagi, salah lagi tobat lagi, salah lagi tobat lagi, sampai mati dia seperti itu. Jawabannya Syekh Hasan Basri, ya memang seperti itu. Ahlakil mu'min innamal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang santri sejati, mukmin sejati adalah orang yang ya biasa, sesekali keliru itu biasa Bapak, biasa keliru, tapi setelah keliru dia sadar akan kekeliruannya, kemudian mencoba memperbaiki, kemudian keliru lagi, ya biasa, biasa, ya memang harusnya seperti itu. Karena begini Pak, jenengan jangan kemudian merasa bersih dari hal-hal dari kekeliruan atau hal-hal yang mungkar. Wong Rasulullah saja mengatakan, ma min mu'min illa lahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah au dzambun la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Tidak ada satu santri pun, apalagi kayak Pak Lurah itu. Lurah jenengan kan kebetulan santri. Siapa itu namanya? Ismun. Saya juga heran, orang kayak gitu kok bisa jadi lurah. Loh, betul itu. Pertama kali saya dikabari bahwa Ismun diangkat menjadi kepala desa di desa apa namanya? Banjaran. Masya Allah, apa khilaf kok sedesa itu bagaimana? Sangat mungkin untuk kemudian mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tapi yang membedakan antara santri sejati, muslim sejati atau tidak, idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasehati, dia siap menerima itu semua, kemudian berbenah. Jadi potensi salah itu bisa dilakukan siapa saja. Mohon maaf ini, orang itu selalu ngomong bahwa manusia adalah makhluk terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk terbaik Tuhan itu adalah manusia. Ciptaan terbaik Tuhan itu adalah manusia. Kalau menurut kitab-kitab kami tidak selalu seperti itu Pak. Manusia itu desainnya malah desain terburuk Pak. Manusia itu desainnya adalah desain terculas. Beberapa waktu yang lalu sebelum lebaran, saya itu dengan Gus Wahim, karena kita ini bingung mau cari alasan untuk tidak puasa. Kalau kita tetap di rumah kan kita gak punya alasan. Wong kita ya sehat, kita ya kuat, kita ya mampu. Maka kita putuskan untuk coba jalan-jalan agak jauh supaya bisa tidak puasa. Karena kita sudah lama tidak merasakan kopi di pagi hari. Lah, untuk menunjang itu semua, kemudian karena tidak ada acara, kami coba lihat-lihat kitab di satu hotel di Jakarta. Lihat-lihat kitab. Saya menemukan satu kata-kata yang menarik di situ, bahwa ad-dulmu min syamin nufusi fa in tajid dha'ifatin li illatin la yadlimu. Ad-dulmu min syamin nufusi fa in tajid dha'ifatin li illatin la yadlimu. Manusia itu normalnya culas. Jadi umume uang iku curang culas sakarepe dhewe, pengine menangan sakarepe dhewe. Itu desain dasar manusia. Manusia itu selalu pengen yang paling depan, pengen yang paling menguasai, pengen yang paling menang, pengen semuanya bisa diatasi. Itu manusia. Kok sampai ada manusia itu baik? Pasti ada alasannya. Imma ada kalanya alasannya itu karena li ilmin sing zajir, au dinin hajis, au sultanin radi, au du'fin saddi. Kok ada orang baik padahal desainnya buruk? Desainnya buruk, orang itu selalu pengen menang. Sama nggak percaya kalau selalu pengen menang? Misalnya bupati bagi zakat, bagi sembako misalnya begitu, antri kan? Orang yang antri nomor 10 atau 20 pengen nggak tahu-tahu dia antri di nomor 2 atau nomor 3? Loh, terlintas nggak keinginan itu? Lampu merah misalnya, kita berada di belakang, pengen nggak kita tahu-tahu di depan? Otak dasar kita itu culas. Sudahlah, jangan merasa suci, jangan merasa baik. Bawaan lahir kita itu pengen menguasai yang lain, pengen yang semua itu ngalah buat kita. Semua hal-hal yang terjadi di antara kita, kita selalu mampu memaksakan otak kita untuk memosisikan diri kita sebagai orang yang terdolimi. Sedolim apapun kita ini selalu merasa bahwa kita posisinya madlum. Makanya kalau ada orang baik itu pasti karena punya 4 alasan.
Orang baik itu mungkin, kenapa ada orang baik? Satu, karena ilmin, keilmuan, apa namanya? Jenengan tidak mengerti apa lali aku? Intelektual, aku sampai lali aku ya. Aku sampai lali. Kenapa ada orang baik? Kenapa ada orang peduli? Kayak tadi dahulukan Gus Makmun, peduli dengan orang lain. Kenapa ada orang mendahulukan orang lain? Intelektual, SDM, SDM. Ya. Atau yang kedua karena dinin, karena spiritualitasnya kuat. Dia tahu bahwa semua itu ada balasannya. Semua ada balasannya. Kamu culas hari ini, pasti kamu akan menerima akibat itu semua. Kamu baik hari ini, tenanglah, pasti di kemudian hari kamu akan mendapatkan kebaikan yang lebih istimewa. Dinin. Yang ketiga, kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang rusuh, yang kotor, yang buruk? Sultanin roti. Karena bupatinya, kapolresnya, dan dimnya bekerja sesuai tupoksinya. Karena mereka bekerja dengan baik. Maka kita khawatir kalau kita tahu-tahu mukul orang, tahu-tahu kita menghajar orang, tahu-tahu kita zalim kepada orang lain, kita pasti akan kena akibatnya. Mesti kalau hari ini kita misui orang dengan cara yang tidak benar, dengan kasar, pasti sebentar lagi kita hubungan dengan polsek. Mesti kita lebaran di kantor polisi. Nah, ketakutan semacam itu. Atau yang terakhir, kenapa di antara kita ada yang tidak zalim? Alasan terakhir adalah dzufin sodi. Kenapa sampean baik? Ya karena saya mau berbuat curang nggak mampu. Karena nggak mampu, mau curang tapi lemah. Itulah kenapa kita yang kebetulan hari ini kemudian diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kitalah yang kemudian seringkali berbuat curang karena kita punya kemampuan. Karena kita punya kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya terpaksa menjadi orang baik, Pak. Makanya kita doakan, moga-moga siapapun yang kemudian memiliki kekuatan di negara ini benar-benar diberi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa berbuat baik semaksimal mungkin. Para hadirin, ini adalah pertama kali saya kumpul-kumpul dengan teman-teman Tionghoa. Kalau lintas warna sesama teman-teman muslim, kami sudah cukup biasa. Uang memang dari kecil, ya kayak tadi saya sampaikan, uang saya dengan saudara saja tidak ada yang sama, Pak. Ada yang tampilannya solih kayak yang tadi itu, ya tampilannya saja. Ada yang luar biasa, misalnya kayak tadi yang baca kitab tadi itu. Ada yang wajahnya itu memang agak sesat, misalnya kayak saya dan kakak saya yang nyambut tadi itu ya, yang mengatakan bahwa kita hari ini duduk di Kabupaten Pekalongan tadi itu loh. Itu ada yang sudah. Artinya warna itu seringkali kami jalani. Tapi kalau dengan teman-teman non muslim, apalagi dengan komunitas Tionghoa, baru pertama kali ini kami mau. Karena kami juga sangat mengapresiasi cerita dan kampanye anak-anak itu. Anak-anak teman-teman alumni itu selalu ngomong bahwa Gus, di rumah kami ini penuh warna, multi warna, dan alhamdulillah bisa kompak, bisa rukun. Moga-moga itu bisa istiqomah, moga-moga itu bisa dipertahankan dan kemudian menghasilkan beberapa kebaikan-kebaikan. Dan penting itu, Pak. Makanya santri-santri, kamu jangan lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man dolama mu'ahadan awin takosoh au kallafahu bima la yutik au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Santri-santri, orang Islam, muslimin dimanapun kamu berada, kamu jangan lupa, kamu kok sampai dolim, kamu kok sampai culas dengan orang yang kebetulan nggak sama keyakinannya sama kamu, atau kamu kemudian membulinya. Intikos itu kalau hari ini bully, merendahkannya, menghina. Au kallafahu bima la yutik, karena dia ini misalnya minoritas, kemudian kamu tekan sampai dia tidak mampu. Au akhadha minhu syai'an bighairi binafsi, karena kebetulan walaupun minoritas, kebetulan beliau non muslim itu kaya agak punya, kemudian kamu rampas barangnya, kamu curi barangnya, kamu gosok barangnya,
kata Rasulullah, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, saya pasti akan membela mereka yang walaupun non muslim besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Makanya Pak, kalau ada santri ada orang muslim kemudian dolim dengan jenengan yang kebetulan non muslim, niku mbiyen pancen mondoke ora tamat Pak. Iku pancen mondok iku setengah-setengah Pak, utawa mondok salah pondok Pak, atau dia mondok di tempat yang salah. Kalau santri tidak ada seperti itu Pak, kami tahu betul innal mu'min kama yujaru ala fi'lil faraidi wa ta'at fa innahu yujaru ala tarkil adza wa darar anin nas fa innal islam ja'a li yurfa'al adza wa darar anil khalqi. Kami ini Pak ya, sebagaimana kami yakin bahwa ketika kami sholat, puasa, zakat kami mendapatkan pahala, kami juga yakin bahwa ketika kita tidak menyakiti orang lain kita juga akan mendapatkan pahala. Ketika kita mampu menghilangkan rasa sakit dari orang lain maka kita pasti akan mendapatkan pahala. Ya kayak tadi dawuhan Gus Makmun tadi itu loh Pak, khairun nas anfa'uhum linnas, ahabul ibad kata Gus Makmun. Kalau di kitab saya ahabun nas anfa'uhum linnas. Biasa Pak, saya juga akan selalu berusaha kitab saya tidak sama dengan Gus Makmun. Santai saja, akan kita tunjukkan bahwa perbedaan itu biasa Pak, biasa. Yang penting bagaimana aplikasinya. Karena begini ya, kamu itu mau sesoleh apapun, mau sehebat apapun ibadah kamu, tapi kalau kamu tidak mampu kemudian berbaik hati dengan orang lain, oh jangan harap kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menerima kamu dengan baik. Pasti itu. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua perintah, jenengan tahu Al-Quran kan Pak, walaupun jenengan Tionghoa, kitab suci kami adalah Al-Quran. Al-Quran segitu tebalnya itu rata-rata semua itu perintahnya hanya kembali pada dua hal, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih, memastikan kita mampu mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah memastikan kita memiliki kasih sayang kepada sesama. Jadi ini ada perintah lain, santai saja, sudahlah. Beda itu biasa, ada yang Jumat, ada yang Sabtu, gak usah geger-geger. Kemarin ada santri amatir kemudian mengatakan teman-teman Muhammadiyah itu sembrono begini-begini, sampai kemudian mengeluarkan kata-kata kotor. Kita ini sebagai orang NU, kalau ada yang Rebu kita ikut Rebu. Artinya kalau ada yang lebih cepat ya kita ikut yang cepat gitu loh. Biasa saja. Rasulullah itu memiliki banyak metode untuk menentukan waktu. Biasa Rasulullah menentukan misalnya imsak sampai subuh itu berapa. Dulu belum ada jam, belum ada seiko, belum ada Casio. Beliau mengatakan ala qadri sekian ayat. Ya ada apa namanya berkisar sekitar 20 ayat, 40 ayat. Nah itu tergantung yang baca. Kalau yang baca tolol kayak kita kan lama itu. Biasa saja, perbedaan-perbedaan itu adalah hal biasa, hal normal. Sudahlah, yang paling penting monggo kebersamaan ini kita raju dengan baik. Kita raju dengan baik. Mohon maaf Pak ya, ini sedikit bocoran saja. Mulai Mbah Nabi Nuh. Kita semua ini kan keturunan Nabi Nuh Pak. Iya Pak, jenengan bedanya saya sama jenengan ini cuma saya kalah putih aja. Saya itu sebetulnya Cina kata saudara saya, tapi kebetulan wajahnya agak kejawa-jawaan gitu loh. Kita ini sama-sama keturunan Nabi Nuh Pak. Mulai era Mbah Nabi Nuh sampai era Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu perintahnya sebetulnya ya hanya ada dua Pak. Hanya ada dua. Yang pertama ya tadi itu mengesahkan Tuhan. Yang kedua adalah memastikan kita ini bisa hidup bersama dengan segala macam warna. Bagaimana bangsa kita, bagaimana komunitas kita ini bisa saling menghargai, saling membangun, saling menasehati. Hanya itu saja Pak. Kuncinya ada di situ. Dan bangsa ini, bangsa Indonesia ini tidak akan pernah merdeka sampai detik ini tanpa adanya kekompakan dan persatuan. Maka kalau mau membangun bangsa ini, maka tidak bisa tidak, warna apapun, ormas apapun, jagonya mau siapapun, harus kompak. Harus kompak. Jangan kemudian ketika nanti misalnya tahu-tahu Gus Makmun jagonya dirinya sendiri misalnya, jenengan benci, haram itu, tidak boleh itu. Nih, belum tentu. Misalnya jenengan jagonya itu nggih, aku gak sebut kok dikau kampanye. Tapi itu teman saya. Diingat ya. Teman-teman Jawa Tengah semuanya pasti ingat. Kampanye 2019 untuk beliau yang hari ini dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin bangsa ini, saya ikut kampanye.
Dan yang mengantarkan Romo Kiai Yasin ke kantor PDIP itu saya. Loh iya, positif itu. Tapi kalau toh nanti kita harus berbeda, jangan santai saja. Kalau kita pernah bisa berteman, kenapa kita tidak bisa untuk kemudian berbeda pendapat? Biasa saja. Apakah teman ketika dia punya hobi bakso, kemudian hobi yang lain adalah soto misalnya, harus ini bukan teman saya karena dia ternyata makan soto? Apa-apaan? Biasa saja. Kita ini sunnahnya sudah baik. Apa itu sunnah itu? Perilaku terdahulu kita sudah baik. Pendahulu kita, ada orang itu rokoknya itu Surya, Samsu, Sampurna. Nyatanya kita yang ngopi-ngopi bareng aja, biasa-biasa saja, santai saja. Saya juga yakin Bupati ini jagonya siapa juga yakin. Mungkin beda, mungkin biasa saja, santai saja saya, nggak masalah. Yang paling masalah adalah ketika panjenengan berbeda, kemudian panjenengan kehilangan keadilan panjenengan. Panjenengan berbeda, kemudian panjenengan lupa tanggung jawab jenengan. Wah, itu yang masalah itu. Makanya moga-moga Pak Dewan, Bupati, teman-teman semua, sudahlah semuanya santai, padang, damai. Ayo kita lewati kontestasi depan itu dengan seindah mungkin, dengan semenarik mungkin. Santai saja, biasa saja. Toh kita semua memiliki harapan yang sama. Apa itu? Siapapun yang terpilih nanti akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jauh lebih baik dari hari ini. Iyalah Pak. Dan itu dimulai dari siapa? Dari diri kita. Ora usah aneh-aneh awamu. Orang itu, mohon maaf ini, di sini banyak teman-teman TNI Polri. Orang itu kan sering kali menyalahkan teman-teman itu. Wah, apa itu polisi itu apa itu senengannya begini-begini. Kita sebagai warga Indonesia hari ini memang SDM-nya sangat rendah. Kita ini belum siap untuk menerima aturan-aturan dan tatanan-tatanan. Karena apa? Kita memang SDM-nya, kesadarannya masih sangat kurang. Cuman kataku isa iki, lek arep nyalahne polisi iling-ilingan sih. Kowe dicekel neng perapatan, kamu ditangkap di perapatan, dihentikan sepeda motor kamu di perempatan. Kemudian di sana kamu dimintai STNK, surat izin apa tuh? ME apa ME? Mengemudi atau mengendarai itu. Aku cek untuk mamang masalah. Dan itu mau dibawa oleh teman-teman polisi, kemudian diproses tanpa biaya. Tanpa biaya, hanya membutuhkan waktu mungkin 2-3 hari. Atau diselesaikan di tempat 150.000. Milih ndi kowe? Milih ndi? Kata kok isih saiki. Nek dicegat polisi, diurusi, diproses, kemudian kamu sidang dan dinasehati, diarahkan, apa bayar 150 neng tempat? Sampeyan ngerokok, bapak-bapak, sampeyan merokok jarak 15 meter, jelas-jelas ada tempat pembuangan putung rokok, asbak katakan. Apa kalau sudah habis langsung dibuang? Apa kita jalan dulu? Mental Pak, mental Pak. Gak usah aneh-aneh, gak usah gaya-gayanan awamu. Gak usah gaya-gayanan. Artinya apa? Bukan masalah aparatnya saja. Ibda binafsik. Kita kalau mau baik, awali dari diri kita dulu. Pokok masing-masing dari kita baik, masing-masing dari kita menarik, insya Allah semuanya akan ikut menarik. Saya tuh tidak berani tajam-tajam mengkritik bupati atau apa, tidak berani. Karena saya ini santri, tahu betul bahwa fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Pokok masyarakat Purbalingga rusak, pasti Mas Bambang mulai rusak. Pasti. Alasan kenapa Purbalingga rusak karena ketua dewannya, bupatinya rusak. Dan kenapa Mas Bambang rusak? Kenapa bupatinya rusak? Karena kiai-kiainya rusak. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kenapa pejabatnya rusak? Ya karena ulamanya. Makanya kan kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha masumuna anil bala. Setiap daerah di mana ada 4 hal di situ berjalan dengan baik, insya Allah masyarakatnya tentrem, aman, damai, tidak ada musibah-musibah yang gawat. Apa itu? Yang pertama, imamun adil. Imamun adil, pejabatnya baik, polisinya baik, tentaranya baik, pokoknya semua yang menjabat sampai lurah yang nggak jelas kayak Ismun juga baik. Yang kedua adalah wal ulama ala siratil mustaqim. Ulamanya
on the track gitu. Bener nggak? On the track, ulamanya sesuai tugasnya. Memang dia ulama, artinya tidak, kalau baik katakan baik, kalau buruk katakan buruk, nggak usah khawatir. Iki engko nek bupati nek kak kritik, wah aku gak diopeni, apa-apaan, santai saja. Kalau memang bupatimu yang kamu pilih itu baik, kamu mau ngeritik, mau apa, kamu mau ngasih nasihat dimanapun, dia akan tetap baik. Kalau memang ternyata dia tidak baik, ya memang dari awal tidak baik dan kamu salah milih, sudah gitu aja, nggak usah geger-geger. Yang ketiga adalah wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, terus wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal fiqhi wal Qur'an. Kemudian yang sepuh-sepuh yang sudah tua-tua selalu mencoba untuk amar ma'ruf nahi 'anil munkar, hal-hal baik mohon diikuti, hal-hal buruk mohon dihindari, dan kemudian terus memerintahkan, memaksa bahkan anak-anak kecil, anak-anak muda untuk terus ngaji, meningkatkan keilmuannya, untuk terus meningkatkan pendidikannya. Yang sepuh harus telaten untuk terus mendorong yang muda-muda meningkatkan pendidikannya. Yang terakhir, wanisa'uha la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau pengen Purbalingga aman, yang perempuan-perempuan harus mampu menjaga diri dengan baik, tidak buka-bukaan. Tabarruj niku maknanya nopo nggih? Nggih kan, bener kan? Iya, apa namanya, pakaiannya itu yang sopan lah, kira-kira begitulah. Jangan sampai kemudian pakai pakaian yang kira-kira membuat Pak Dandim lewat gitu malah ketabrak, misalnya gitu kan? Enggak, karena saya kemarin itu mendapatkan cerita bahwa saya itu punya saudara jalan melihat apa begitu, kemudian terus nabrak cagak Pak, saking terkesimanya, gitu loh. Jangan ada seperti itu. Semuanya harus mampu menutup diri dengan baik. Sekali lagi, semoga kekompakan ini benar-benar mampu kita jaga. Kompak itu kuncinya apa? Lagi-lagi kuncinya di masing-masing mampu menjaga diri Pak. Al-ulfah itu samratu husnil khuluq, buat tafarruq samratu su'il khuluq. Ini terakhir nih Pak, karena ini sudah panas betul dan saya semakin lapar. Bahwa kerukunan, kekompakan itu adalah hasil daripada orang-orang itu pada punya akhlak yang baik. Jadi jenengan nggak perlu kemudian mengomentari sana kok gini, itu kok gini, enggak. Kamu sendiri dulu aja, kamu sendiri dulu tolong diperbaiki. Makanya termasuk larangan kenapa tidak ada gini. Jenengan pernah dengar nggak ada santrinya para ulama, santri NU? Mohon maaf teman-teman Muhammadiyah, jenengan kurang begitu punya santri masalahnya. Jenengan pernah ya, enggak tahu. Karena mungkin teman-teman Muhammadiyah adalah orang yang selalu merasa menjadi santri dimanapun dia berada, kira-kira begitu ya. Jadi begini, kenapa tidak ada santri Kiai NU kemudian demo ke kantor bupati? Gak ada. Karena kami semua ngaji Pak, kami tahu betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi mengatakan ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadi. Aku ini bupatinya bupati, presidennya presiden, rajanya raja. Semua pikiran, otak para pejabat ada di tangan saya. Ada di tangan saya. Faman atau ani ja'altuhum alihi nikmah. Pokok masyarakat Purbalingga semuanya berperilaku baik, pasti bupatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan disetel menjadi bupati yang baik. Tapi waman asoni ja'altuhum alaihi nikmah. Kalau kalian sendiri sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat nggak baik, perilakunya nggak baik, tenang, sebentar lagi pasti bupati akan menjadi orang yang sangat menakutkan bagi panjenengan semua. Ya, yang pertama itu nikmah, yang kedua nikmah. Nikmah itu kalau dalam bahasa pondok namanya bencana. Tadi Gus Amun mengatakan satu kata dari bupati melebihi ribuan kata dari kiai. Itu benar. Positif itu. Jenengan khutbah 1 jam, saya ini pidato ini sepanjang ini, tidak ada gunanya, tidak ada bandingannya dengan tanda tangan bupati yang hanya sekian detik. Positif. Makanya tadi Gus Amun dawuh titip anak-anak alumni, karena kalau panjenengan kemudian atraksi, saya bingung bahasanya masalahnya. Atraksi, tahu-tahu panjenengan tidak memfasilitasi anak-anak untuk berkhidmah ngaji di tengah-tengah masyarakat, selesai semua. Tahu-tahu Bupati Purbalingga mengeluarkan apa ya, peraturan daerah apa namanya? Perda.
Di Purbalingga dilarang mengadakan pengajian setelah jam 18 WIB. Hatam semua sudah. Karena apa? Santri tahu dia tidak boleh mendemo itu semua. Makanya dawai Allah Ta'ala terusannya apa? Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot mau mencaci maki para pejabat. Walakin tubu ilayya wa'atifhum alaikum. Sudahlah, hari ini kamu tobat semuanya kepadaku, kembali kepadaku, menjadi pribadi yang baik. Insya Allah para pejabat kita akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngono tok kuwi, balike ning awake dhewe, Pak. Kita ini memang normalnya kayak tadi dahulukan Gus Makmun, sukanya dimengerti tapi tidak mau. Padahal kata Syekh Abdul Hasan Asyadili, inna min asqan nas man yuhibbu ayyuhamilahun nas kulluhum bikulli ma yurid. Termasuk manusia paling celaka, manusia paling busuk adalah orang yang selalu pengen dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti. Falatu talib bi ikramihim laka, tapi wa talib min nafsik ikramahum ikramaka lahum. Kamu jangan paksa mereka untuk menghargai kamu, memuliakan kamu, berbuat baik pada kamu. Tapi yang paling penting paksa diri kamu untuk berbuat baik, untuk memuliakan mereka semua. Kalau masing-masing punya otak seperti itu, punya pikiran seperti itu, punya keinginan seperti itu, ya baik toh. Mesti baik, mesti baik. Semoga teman-teman Hizban semuanya dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi yang menarik, dan semoga semuanya memiliki kesempatan khidmah semaksimal mungkin. Kita ini semuanya tujuannya khidmah, Pak. Kita tidak ada apa-apa. Kita sampai datang ke sini ini kalau bukan karena kasihan saja sama Ismun, tidak ada loh Pak. Saya itu yakin, Pak. Dan kalau tidak mengingat bahwa memang ini adalah tugas dari Alma Mater Al-Falah, dari Pondok Al-Falah, untuk kemudian menyapa panjenengan. Moga-moga barokah pertemuan ini nanti lebih banyak lagi santri Al-Falah dari Purbalingga. Loh, Purbalingga ini membanggakan, Pak. Di mana-mana selalu saya ceritakan. Purbalingga ini 5-6 tahun yang lalu, Bapak siapa Pak namanya, Pak? Hah? Bapak Mulyadi. 6 tahun yang lalu kami datang ke sini dengan kakak saya yang mana tadi? Oh, yang besar tadi itu loh, Pak. Nah, yang besar itu baik usia ataupun badannya. Di sini ini alumninya hanya sekitar 12 anak. 12 anak, Pak. Santri di sana 7 atau berapa lupa saya. Santri dari Purbalingga di Al-Falah Pelosok. Dari ribuan santri yang ada di Al-Falah Pelosok, dari Purbalingga hanya 7, Pak. Kemudian entah bagaimana ceritanya, saking pintere Ismun ngapusi tangga-tanggane apa piye aku ora ngerti. Tahu-tahu hari ini lebih dari 200 santri berada di Al-Falah. Semoga berkah pertemuan kita siang hari ini di Al-Falah, teman-teman Purbalingga tambah banyak. Dan pada akhirnya ketika mereka pulang di Purbalingga, mampu mewarnai Purbalingga dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai tidak maju, tidak tambah banyak, berarti bupatinya kurang serius untuk memperjuangkan itu. Ya, kira-kira begitulah. Saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya saja. Semoga semua harapan, keinginan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo amin ojo paling banter iku sing jago kuwi biasae. Amin banter apa-apaan iku. Tapi aku dijak loh. Ojo gak dijak. Iyalah, kita ini santri. Santri itu selalu punya perasaan bahwa kami juga pengen loh ikut berkhidmah, ikut mewarnai bangsa ini. Jenengan masa kerja sendiri kita nggak diajak apa-apaan itu. Padahal jenengan harus tahu, santri, mohon maaf ini sedikit pamer saja. Kami NO, kami Muhammadiyah adalah orang yang selalu, loh bener ini, hanya Muhammadiyah dan NO sebetulnya awal-awal yang selalu berada di situasi di mana Indonesia krisis dan kritis. Mulai tahun berapapun itu. Lo yakin itu? Asli itu. Makanya awal dhewe ambek Muhammadiyah itu kadang-kadang untuk sentimen mereka keakraban. Kami ini berjuang bareng loh, Pak. Dulu, wah, Masya Allah, udah. Itu adalah masa lalu. Yang penting bagaimana kita menghadapi masa depan dengan situasi yang lebih baik, dengan penuh kebersamaan dan kekompakan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.